أحببتك اللهم محبة دواها لي، وأحببت محرابك وكل من لنورك دال، وأحببتك اللهم وخانتني أفعالي، وقوفي على بابك إليك أرفع الآمال، إليك أرفع الآمال. أحببتك اللهم محبة دواها لي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunda dari Jiyad, santri kecil di Rumah Tahsin Hidayatullah. Saya menitipkan Jiyad sudah sekitar 1 tahun yang lalu. Bagi saya pribadi, menitipkan anak bukanlah perkara mudah, karena yang saya titipkan itu bukan hanya sekedar akalnya, tetapi akhlaknya juga masa depannya. Rumah Tahsin Hidayatullah bukan sekedar tempat belajar bagi anak saya, bukan hanya sekedar tempat untuk menimba ilmu, mengaji, tetapi juga dia seperti menemukan rumah baru, rumah kedua yang nyaman untuk dia datangi setiap hari sebagai sarana belajar. Karena dia selalu pulang dengan wajah yang ceria, dengan hafalan doa-doa yang baru, dengan pengetahuan nabi-nabi dan para sahabatnya yang semakin bertambah, dan insya Allah dengan akhlak yang semakin membaik dari setiap harinya. Hari-hari bergabung di Rumah Tahsin, saya melihat perubahan yang sangat besar kepada diri anak saya. Seperti contohnya, dia mengajinya semakin bagus, kemudian waktu semakin disiplin, semakin tertata dalam mengatur waktu setiap harinya. Pada saat dia bermain di siang hari, ketika masuk waktu zuhur, dia juga bergegas mengambil wudhu, kemudian dia sholat bersama teman-temannya dengan posisi dia menjadi seorang imam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, walaupun masih dalam tahap belajar. Saya sangat bersyukur bergabung menjadi bagian dari Rumah Tahsin Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Lisnawati. Di Rumah Tahsin Hidayatullah saya mengampu pelajaran dasar seperti membaca huruf abjad, menulis, dan matematika untuk anak-anak usia pra-TK hingga SD awal. Di sini kami menyadari bahwa setiap anak adalah permata. Mereka tidak hanya perlu dibimbing untuk bisa membaca dan menulis, tetapi juga perlu dipupuk rasa percaya dirinya sejak dini. Suasana belajar kami rancang dengan penuh cinta, hangat, dan islami. Mereka bisa belajar sambil bermain, menulis sambil bercerita, dan berhitung sambil bernyanyi. Kami juga menerapkan metode yang sesuai dengan usia perkembangan anak, sehingga mereka merasa nyaman, berani bertanya, dan semangat untuk belajar setiap hari. Bagi saya pribadi, mengajar bukan hanya sekedar profesi, tetapi sebuah amanah untuk ikut menyiapkan generasi-generasi yang terbaik, generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak Qur'ani. Terima kasih telah mempercayakan putra dan putrinya kepada kami di Rumah Tahsin Hidayatullah. Saya Muhammad Farouk Al-Mahri, pengajar di Rumah Tahsin Hidayatullah. Di sini, saya membimbing anak-anak dalam pembelajaran ilmu fikih, ilmu adab, serta tahsin dan hafal Al-Quran. Bagi kami, memperbaiki bacaan Al-Quran bukan sekadar teknis, makhraj, atau tajwid. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita membentuk hati anak yang mencintai Al-Quran. Bagaimana cara kita membuat anak senang dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Dan kami percaya bahwa ilmu adab dan akhlak perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini, mulai dari cara makan, cara berbicara, serta bagaimana cara anak memperlakukan orang-orang yang lebih tua di sekitar mereka. Dan metode yang kami pakai adalah metode dengan kasih sayang, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada generasi terbaik itu bukan dengan amarah, tapi dengan kasih sayang, dengan kelembutan, serta dengan teladan. Insya Allah, bersama Rumah Tahsin Hidayatullah, kami ingin membentuk generasi yang bukan hanya cerdas secara akal,
tapi kuat imannya, sabar hatinya, serta lurus imannya. Hadirin sekalian, berdirinya Rumah Tahsin Hidayatullah bukan hanya tempat di mana belajar Al-Quran, akan tetapi tempat di mana bibit-bibit unggul ditanam, dirawat dengan baik hingga bisa menghasilkan pohon yang tinggi dan menghasilkan buah yang lebat. Di dalam perkara mendidikan anak bukan hanya perkara sepele, tetapi itu perkara yang sangat penting. Apabila kita salah menanamkan bibit di tanah yang tandus, dirawat oleh petani yang tidak kompeten, maka jangan pernah berharap bertemu dengan hari panen. Visi dan misi dari Rumah Tahsin Hidayatullah itu sederhana namun besar, di mana kita ingin merubah generasi umat dari akarnya, karena kita percaya perubahan itu dimulai dari bawah, bukan dari atas. Oleh karena itu, mari bersama kita di Rumah Tahsin Hidayatullah bersama-sama merubah umat dari akarnya. Saya ingatkan sekali lagi, bibit yang unggul itu tumbuh di ladang yang tepat, maka jangan salah tempat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأحببت محرابك وكل من لنورك Rumah Tahsin Hidayatullah.